Nah, media BBC juga sempat mencoba untuk membandingkan area yang dilahap oleh api ini pada peta New York di Amerika Serikat dan London, Inggris. Nah, kalian lihat sendiri, geng. Area yang dilahap oleh api sebanding dengan wilayah tengah London dan juga Manhattan serta Brooklyn. Jadi kebayang, geng, seberapa besar api yang berkobar pada saat itu dan hampir meliputi New York dan London. Jadi luas banget daratan yang terbakar. Terus geng, presiden terpilih yaitu Donald Trump, yang mana dia mendapatkan dukungan dari komunitas Arab dan juga orang-orang yang mendukung Palestina, justru mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial dengan mengatakan, kalau sampai pasukan Hamas ya yang ada di Gaza, ini sorry gue plesetin, nah kalau sampai pasukan Hamas nggak segera membebaskan para sandera sebelum pelantikannya dia pada tanggal 20 Januari nanti, bakal ada neraka yang harus dibayar oleh Hamas. Alias ya Amerika bakal membuat Gaza seperti neraka untuk Hamas. Tapi kita lihat sekarang, geng, justru kata-kata dari Donald Trump ini malah terjadi di negaranya sendiri, yaitu di Los Angeles yang sudah seperti neraka. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal membahas kejadian yang banyak banget kalian request, yaitu yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles. Kejadian ini benar-benar viral, gue yakin banget kalian semua udah tahu. Dan hari ini kita bakal membahas nih, apa sih penyebab dari kejadian kebakaran yang mengerikan ini. Ada yang menduga kalau kejadian ini akibat dari faktor kekeringan yang melanda Los Angeles yang diperparah dengan angin kencang yang berhembus di sana. Nah, sehingga membawa serta api ke banyak wilayah lain. Nah, tapi banyak juga orang yang percaya nih, geng, kalau kebakaran di Los Angeles ini itu semacam ada konspirasinya. Terus juga sampai ada yang percaya kalau ini adalah azab bagi warga negara Amerika Serikat karena sudah mendukung Israel. Bahkan bulan lalu presiden terpilih mereka yaitu Donald Trump sudah membuat sebuah pernyataan yang benar-benar bikin merinding gitu. Pernyataannya seperti apa nanti bakal kita bahas. Nah, terus ada juga yang menghubungkan insiden kebakaran ini dengan salah satu episode dari kartun The Simpsons yang dikatakan merupakan ramalan untuk kejadian tersebut. Benarkah seperti itu? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, kita bakal sama-sama membahas kejadian ini dan nanti kalian bisa nilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan Los Angeles. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian. Awal mula terjadinya kebakaran ini menurut berita yang beredar. Nah, ini menurut media-media dan juga pakar ilmiah mengenai kebakaran tersebut. Bukan karena konspirasi ya. Kalau konspirasinya nanti kita bakal bahas di belakang. Jadi geng, awal mula kebakaran ini dimulai di kawasan Pacific Palisades, yaitu sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggal bagi banyak selebriti Hollywood. Jadi orang-orang kaya, orang-orang penting di Amerika tuh banyak tinggal di daerah ini. Nah, kejadiannya pada hari Selasa pagi tanggal 7 Januari tahun 2025. Pacific Palisades sendiri itu terletak di Los Angeles County, di sebelah timur Malibu. Pada awalnya kebakaran ini hanya terjadi di semak belukar doang, geng. Dan ini sebenarnya udah sering lah di Amerika sana, kayak kebakaran hutan gitu. Nah, jadi belum gede banget. Tapi semakin lama, kebakaran ini semakin meluas kemana-mana, hanya dalam hitungan jam. Pada malam harinya, kebakaran yang tadinya cuma terjadi di daerah Palisades aja, kemudian mulai merembet ke wilayah Eaton, tepatnya di dekat ngarai yang berada di lahan hutan nasional di utara pusat kota Los Angeles. Pada waktu yang sama, kebakaran juga terjadi di Hearst, tepatnya di Sylmar, yang merupakan sebuah lingkungan di pinggiran kota utara San Fernando. Nah, untuk yang di Sylmar ini sama seperti yang terjadi di Palisades, geng. Kebakarannya itu berawal dari semak belukar, tapi semakin lama semakin meluas. Pada awalnya ya mungkin belum terlalu dianggap serius. Tapi tiba-tiba berlanjut pada hari Rabu sore tanggal 8 Januari tahun 2025, kebakaran terjadi di Lydia, tepat di dekat komunitas Acton yang berada di wilayah antara pegunungan Sierra Pelona dan San Gabriel. Terus keesokan malamnya lagi, kebakaran terjadi lagi di daerah Kennett, tepatnya di Woodland Hills, Los Angeles, tepatnya di lingkungan Calabasas. Nah, di hari Jumat, api juga akhirnya menghampiri daerah Hershey di Granada Hills, sebuah kawasan yang terletak di lembah San Fernando. Dan pada saat terjadinya kebakaran, terlihat itu sampai ada 2 tornado api yang muncul. Pokoknya kejadian ini serem banget, geng. Tornado bercampur sama api.
Ketika itu, pihak Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California atau yang biasa disebut dengan Cal Fire itu berusaha untuk bisa mengendalikan api yang sudah menghanguskan banyak tempat di Los Angeles dengan mengerahkan lebih dari 1.400 pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api di wilayah-wilayah tersebut. Nah, cuma geng, pemadam kebakaran di saat itu merasa kesulitan untuk bisa menangani api yang sangat besar di sana. Nah, sebenarnya nih, ada kendala yang dihadapi oleh para pemadam. Kenapa bisa sulit banget nih mereka memadamkan api di saat itu? Nah, nanti bakal gue jelaskan di belakang juga, karena sekarang kita fokus dulu membahas awal kebakarannya. Nah terus geng, selanjutnya singkat cerita, untuk kebakaran yang ada di daerah Palisades pada hari Jumat, kebakarannya itu sudah meluas. Yang tadinya hanya membakar semak belukar, tiba-tiba melebar menjadi membakar sebanyak 21.317 hektar daratan. Dan beruntungnya, di hari Jumat malam, kebakaran di Palisades ini sudah bisa terkendali, tapi hanya sebesar 8%. Dan Cal Fire itu mengatakan kalau kebakaran yang terjadi di Palisades itu kemungkinan sudah merusak atau menghancurkan sebanyak 5.316 bangunan. Kebayang ya, sebanyak itu yang udah dilahap oleh api. Terus kemudian, untuk kebakaran di Eaton, pada hari Jumat malam, kebakaran di sana sudah meluas hingga 14.117 hektar. Dan apinya itu baru bisa dikendalikan hanya sebesar 3%. Dan Cal Fire mengatakan kalau ada lebih dari 7.800 bangunan yang udah rusak karena kebakaran ini, geng. Sementara untuk kebakaran di Harsh, itu sampai Jumat malam, kebakarannya itu sudah meluas sampai 771 hektar. Dan di sana, ya penanganannya jauh lebih oke gitu. Karena 70% api sudah bisa terkendali. Beda dengan daerah lain, hanya 3%, hanya 8%, ini 70%. Dan untuk kerusakan bangunan, hanya ada 2 bangunan yang rusak atas insiden yang terjadi di Harsh. Nah, lalu untuk kebakaran di daerah Kinnett, itu api sudah menjalar sampai seluas 1.053 hektar. Dan pada hari Jumat malam, Cal Fire sudah berhasil mengatasi sebesar 50%-nya. Dan untuk kebakaran di daerah Ayrshire, sampai hari Jumat malam, kebakarannya sudah melanda seluas 19 hektar. Jadi nggak gede-gede banget. Hanya saja, tidak seperti kebakaran di wilayah lain, pada hari Jumat malam itu, kebakaran di Ayrshire ini masih belum bisa dikendalikan. Jadi di daerah sana itu walaupun lingkupnya kecil, tapi rumahnya pada habis semua, nggak bisa dikendalikan. Kalau berdasarkan informasi yang gue dapat dari media BBC, selain 5 kebakaran tadi, sebenarnya ada 2 kebakaran lain yang terjadi, yaitu di daerah Woodley dan kebakaran di Olivos. Untuk kebakaran di daerah Woodley, itu adalah kebakaran kecil yang dilaporkan terjadi di taman setempat. Jadi hanya seputar taman kosong gitu geng, nggak sampai ke perumahan warga. Dan juga ada sebuah lahan yang terbakar seluas 30 hektar. Sementara untuk kebakaran di daerah Olivos, itu kebakarannya ya kebakaran kecil yang pertama kali dilaporkan di wilayah Ventura yang terletak di sekitar 80 km dari timur Los Angeles. Dan luas lahan yang terbakar itu adalah 11 hektar. Nah cuma geng, 2 kebakaran ini sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Dan ya udah, setelah berhasil mereka langsung berlanjut ke tempat yang lain. Nah, media BBC juga sempat mencoba untuk membandingkan area yang dilahap oleh api ini pada peta New York di Amerika Serikat dan London, Inggris. Nah, kalian lihat sendiri, geng. Area yang dilahap oleh api sebanding dengan wilayah tengah London dan juga Manhattan serta Brooklyn. Jadi kebayang, geng, seberapa besar api yang berkobar pada saat itu dan hampir meliputi New York dan London. Jadi luas banget daratan yang terbakar. Dengan api yang sebesar itu, pastinya banyak orang Amerika yang tinggal di area setempat kebakaran ya jadi panik dan mereka semua terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka. Dan berdasarkan informasi dari media NBC, ada sebanyak 180.000 orang yang mengungsi sejak hari Selasa. Lalu ada lebih dari 150.000 orang yang berada di dalam pemberitahuan evakuasi dan jumlah tersebut sudah bertambah mendekati 200.000 orang pada saat petugas pemadam kebakaran sedang berusaha untuk memadamkan api. Dan di antara mereka yang kehilangan tempat tinggal karena kebakaran juga terjadi di daerah Palisades gitu ya, yang notabene adalah tempat tinggal para selebriti Hollywood, itu ada beberapa selebriti terkenal yang juga sampai terkena dampak. Sampai kehilangan rumah, yaitu ada Ben Affleck, Jamie Lee Curtis, terus ada Tom Hanks, lalu ada Chris Pratt, lalu ada Leighton Meester, Paris Hilton, dan masih banyak lagi. Nah pastinya rumah mereka ini kan mewah, ya benar-benar miris gitu geng. Rumah mereka harus terbakar habis begitu aja. Nah tapi kalau misalkan mau kasihan, ya mereka kan lebih kaya dari kita ya. Ya
mungkin bisa membangun rumahnya lagi gitu. Nah, dari kebakaran hebat tersebut, ada korban jiwa yaitu setidaknya ada 11 orang yang tewas dalam kebakaran tersebut. Hal ini berdasarkan informasi dari kantor pemeriksa medis Los Angeles, yang mana pemeriksa medis membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk bisa mengidentifikasi serta mengkonfirmasi identitas dari korban yang tewas tersebut, geng. Dan dari 11 korban yang tewas itu, 6 orangnya tewas di dalam kebakaran Eaton, sementara 5 orang lainnya itu ditemukan dalam kebakaran Palisades. Nah, kemudian kepala pemadam kebakaran Los Angeles yang bernama Anthony Maron itu mengatakan banyak orang yang nggak mematuhi perintah evakuasi sehingga menyebabkan mereka sendiri terluka dalam kebakaran yang terjadi di Palisades serta kebakaran di Eaton. Jadi kayak disuruh ngungsi tapi nggak mau karena sayang sama rumahnya, pengen mencoba untuk menyelamatkan rumahnya. Akhirnya mereka nggak bisa keluar dari lingkaran kebakaran tersebut. I know there's a lot of folks trying to get back to their houses. We are very empathetic and sensitive to those needs, but your safety comes first. A lot of these areas still look like they were hit by a bomb. Lalu geng, gimana dengan kerugian yang ditimbulkan atas insiden kebakaran ini? Nah, kalau menurut perkiraan dari perusahaan JP Morgan, salah satu dari 4 besar atau yang biasa disebut dengan Big Four Bank Amerika, itu kerugian yang diasuransikan akibat kebakaran di Los Angeles melebihi 20 miliar USD. Yang kalau dirupiahkan itu sekitar 326,3 triliun rupiah, dan total kerugian ekonomi itu bisa mencapai 50 miliar USD atau setara dengan 815,8 triliun rupiah. Kerugian tersebut juga jauh melebihi kerugian yang diasuransikan, yaitu sebesar 12,5 miliar USD dari kebakaran camp yang terjadi pada tahun 2018 silam. Nah, karena ditakutkan ada yang memanfaatkan kebakaran ini karena banyaknya orang yang mengungsi dengan melakukan penjarahan gitu ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada pasukan yang dikerahkan di beberapa bagian kota yang dikhususkan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran. Menurut laporan dari polisi, sudah ada 20 penangkapan yang terjadi karena ada orang yang berusaha untuk melakukan penjarahan. Nah, ini kalau dibilang tega, ya tega banget gitu. Orang kena musibah malah dijarah. Nah, tapi gue yakin geng, kalian kalau berada di sana, kalian akan tergoda gitu untuk menjarah barang-barang walaupun udah kebakar. Kalian lihat aja nih, bangkai-bangkai mobilnya aja itu bukan mobil biasa. Ada Porsche, ada G-Wagon, Lamborghini, Ferrari. Ya siapa yang nggak tergiur? Nah, ditambah lagi di Amerika Serikat sendiri banyak homeless. Ya mereka negara maju tapi banyak orang yang hidup sengsara di sana. Jadi wajar banget banyak yang berpikiran jahat untuk menjarah tempat tersebut. Terus pasti timbul pertanyaan, apakah ada warga negara Indonesia yang terdampak kebakaran tersebut? Dari informasi yang didapatkan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI yang ada di Los Angeles, dikatakan ada sebanyak 97 warga negara Indonesia dan beberapa warga diaspora yang terdampak di sana. Beruntungnya mereka semua sudah dievakuasi dan saat ini berada di shelter untuk sementara waktu sesuai dengan arahan dari otoritas setempat. Nah, menurut catatan dari KJRI, para WNI yang terkena dampak tersebut tersebar di beberapa wilayah California yang meliputi wilayah Pasadena sebanyak 60 orang, terus ada di daerah Altadena sebanyak 20 orang, dan daerah Silmar sebanyak 10 orang, dan di daerah Calabasas sebanyak 7 orang. Nah, KJRI juga akan memastikan untuk terus melakukan pemantauan kondisi dari WNI dan menjamin bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan, geng. Mau itu bantuan logistik, informasi, dan juga layanan. Nah, pihak KJRI juga bakal mengikuti panduan maupun evakuasi dari pemerintah Los Angeles jika situasi semakin memburuk. Dan namun geng, berdasarkan laporan yang diterima oleh KJRI, situasi di beberapa wilayah itu sudah mulai membaik walaupun masih adanya potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, jadi kurang lebih kalau menurut media ya alurnya seperti itu. Gua nggak tahu kalian percaya apa enggak gitu ya dengan informasi yang ada di media. Karena kan kalau informasi media itu ya udah plek-plekan begitu aja gitu. Dan setelah gue menjelaskan seberapa parah kebakaran yang terjadi serta dampaknya, nah ternyata ada WNI juga yang menjadi korban atas insiden ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai apa sih sebenarnya penyebab kebakaran hebat ini dan kenapa dikatakan pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api pada awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Faktor terjadinya kebakaran dan penyebab sulitnya api untuk dipadamkan. Nah, lagi-lagi ya, gue pengen menjelaskan informasi berdasarkan dari berbagai media dulu.
jangan kita masuk ke dalam konspirasi dulu geng, karena nanti takutnya malah membingungkan gitu ya. Kalau menurut media, adanya kombinasi iklim yang sangat kering di Amerika, curah hujan yang sangat minim, dan hembusan angin yang berada di lepas pantai dengan intensitas yang kuat. Jadi kalau kalian pernah memperhatikan ya, api itu kalau kena angin nggak semerta-merta dia padam. Kayak misalkan kalian di kue ulang tahun, nyalain lilin, ditiup, mati apinya. Gue yakin kalian pernah lihat laskar beat. Laskar beat itu ya, api itu kena udara gitu ya, apinya itu semakin tajam, apinya itu semakin kuat dan bahkan bisa memotong besi. Nah kurang lebih yang terjadi di Amerika itu kayak gitu. Apinya itu terkena angin yang kering gitu ya, bukan angin yang lembab, dan apinya itu semakin ganas. Dia bisa berpindah kemana-mana, bisa melebar kemana-mana. Most wildfires in the U.S. are caused by humans, whether accidental or intentional, and authorities are looking into whether electrical equipment may have contributed to the fires. Nah, angin tersebut dikenal dengan nama angin Santa Ana. Dan angin Santa Ana ini berhembus dari timur ke barat melalui pegunungan California Selatan dan terjadi selama beberapa kali sepanjang tahun. Tercatat, angin ini terjadi lebih dari 20 kali selama beberapa tahun, geng. Angin Santa Ana ini biasanya terjadi selama musim dingin, dari akhir September hingga bulan Mei. Hanya saja, umumnya hembusan angin Santa Ana ini berlangsung selama beberapa hari, tapi kadang juga bisa terjadi hingga seminggu penuh. Dan angin Santa Ana ini yang menjadi penanggung jawab atau dianggap penyebab terbesar atas kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Nah, jadi kebakarannya itu bukan karena api doang, geng, tapi karena angin ini juga. Dan kebakaran ini terjadi akibat dari udara yang sangat kering, tapi angin Santa Ananya meniup api yang membuat api menjadi menjalar kemana-mana. Nah, dingin memang udaranya, tapi kering, nggak lembab gitu. Jadi sangat mudah untuk api menyala. Nah, angin Santa Ana ini bertiup melintasi gurun yang lebih jauh ke pedalaman yang membuat kelembaban udara jadi turun. Jadi nggak lembab, nggak basah gitu. Sehingga hal ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar wilayah yang dilewati oleh angin Santa Ana ikut jadi kering. Nah, kalau terjadi kebakaran, geng, di wilayah tersebut, angin bisa meniupkan api kecil menjadi kobaran api yang besar hanya dalam beberapa menit aja. Biasanya kecepatan angin itu mulai dari 95 sampai 130 km per jam. Tapi, geng, kalau angin Santa Ana sedang parah-parahnya terjadi, hembusan angin bisa sampai 160 km per jam. Dan kemudian kondisi ini diperparah lagi dengan adanya kabel listrik dan peralatan lain yang membuat api semakin besar berkobar. Nah, walaupun dikatakan angin Santa Ana ini serta minimnya curah hujan, para pakar mengatakan kalau perubahan iklim yang sebenarnya mengubah kondisi lingkungan sehingga bisa meningkatkan potensi terjadinya kebakaran yang besar. Dari media BBC juga dikatakan, sebagian besar wilayah barat Amerika termasuk California itu mengalami kekeringan selama puluhan tahun dan baru bisa berakhir dalam 2 tahun belakangan. Nah, cuma wilayah tersebut masih rentan untuk terjadi kebakaran. Hal ini juga dikonfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, geng, yang secara tegas menghubungkan perubahan iklim yang terjadi di Amerika dengan kebakaran hutan yang besar dan parah di Amerika Serikat bagian barat. Nah, tapi nih geng ya, ada kendala lain yang dialami oleh pemadam kebakaran di saat itu yang menyebabkan lamanya proses pemadaman api. Hal ini disampaikan oleh seorang kapten pemadam kebakaran Los Angeles yang bernama Adam Van Gerpen, yang mana dia mengatakan kalau beberapa petugas yang memadamkan api itu mengalami kendala karena habisnya pasokan air di beberapa titik kebakaran. Wah, kok bisa? We had numerous evacuation problems initially. Everybody's trying to get out in a hurry. And our crews have been working throughout the night, the last 2 nights. Karena untuk memadamkan api, pemadam kebakaran itu biasanya mengandalkan hidran. Tapi malah hidrannya tersebut nggak bisa mengalirkan air yang cukup untuk para pemadam bisa memadamkan api. Kalau kalian tahu, hidran itu yang biasanya tuh kayak pipa-pipa warna merah yang sering nonjol di jalanan-jalanan Amerika. Nah, itu fungsinya adalah untuk para pemadam kebakaran mengambil air. Jadi ibaratnya mau secanggih apapun mobil dari pemadam kebakaran, kalau misalkan dia nggak ada air, ya mau pakai apa madaminnya gitu. Dan ketika tergandala hal tersebut, mereka masih tidak menyerah dan berusaha untuk memadamkan api dengan cara mengambil air dari mobil pemadam kebakaran lain menggunakan tangki air yang bisa menampung air di dalamnya. Nah, tapi geng, proses itu kan makan waktu gitu. Jadi lebih lama buat madamin api. Dan kondisi ini juga dikonfirmasi, geng, oleh Gubernur California yang memang
memang dia di saat itu cukup kecewa. Nah, dia meminta agar dilakukan proses penyelidikan secara independen mengenai minimnya pasokan air sehingga mengganggu proses pemadaman api ini. Rasa-rasanya lucu banget ya geng ya. Giliran kalau ngebantu negara orang lain lagi kena musibah, lagi perang, Amerika tuh paling cepet. Tapi ketika ya terjadi hal kayak gini di negara dia, kok bisa selamban ini gitu. Ini benar-benar menjadi pertanyaan. Kemudian geng, dikatakan juga ada isu lain yang dihadapi oleh pemadam kebakaran Los Angeles. Nah, menurut informasi yang gue dapatkan dari media CBS, sebulan sebelum kebakaran terjadi, ada pemotongan anggaran bagi pemadam kebakaran kota. Aneh banget gitu. Kebetulan banget. Sebelum adanya kebakaran ini ada pemotongan anggaran. Anggaran pemadam kebakaran di saat itu berkurang sebesar 17,6 juta USD atau sekitar 2% untuk anggaran tahun 2024 sampai 2025 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sampai 2024. Banyak yang protes sebenarnya pemotongan anggaran tersebut karena fungsi dari pemadam kebakaran ini sangat penting untuk menangani situasi darurat, khususnya ya kebakaran. Ya seperti kita tahu ya, pemadam kebakaran itu kerjanya nggak cuma madamin api. Kadang juga ada hal-hal lain yang bisa dimintai tolong kepada petugas pemadam kebakaran. Nah, ketika anggarannya dikurangi, warga di Amerika itu protes. Yang mana mereka itu takut nantinya pemadam kebakaran tidak bisa bertugas semaksimal mungkin karena pasti ada peralatan atau personel yang dikurangi. Nah, banyak orang yang menghubungkan kalau jangan-jangan lambatnya pemadaman api ini adalah imbas dari dipotongnya anggaran untuk pemadam kebakaran Los Angeles. Nah, cuma karena wali kota Los Angeles mengatakan pemotongan anggaran tidak mempengaruhi kinerja dari Departemen Pemadam Kebakaran dalam menangani kebakaran yang terjadi di sana, sehingga nggak ada yang perlu dikhawatirkan katanya. Nah, tapi gimana geng menurut kalian? Ada hubungannya nggak nih? Lambatnya pemadaman api oleh pemadam kebakaran wilayah Los Angeles itu gara-gara adanya pemotongan anggaran? Atau justru ini cuma kebetulan aja? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah. Nah, walaupun di berbagai media disebutkan kalau kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini terjadi karena beberapa alasan, mulai dari kekeringan, terus juga diperparah dengan angin Santa Ana, tapi banyak orang-orang yang menganggap kebakaran tersebut adalah sebuah konspirasi yang patut dipertanyakan, bahkan ada yang mengait-ngaitkannya dengan azab. Nah, karena ini terus dikaitkan dengan adanya genosida ya, yang mana ini berkaitan dengan Amerika. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam pembahasan mengenai teori konspirasi dan setidaknya yang orang-orang percayai terkait insiden kebakaran di Los Angeles ini, geng. Setelah mendengar kabar kalau Los Angeles itu mengalami kebakaran besar, para netizen itu jadi mencari-cari konspirasi tentang kasus ini. Apalagi bagi para netizen yang mendukung Palestina. Ya sudah pasti itu menganggap kalau apa yang terjadi kepada rakyat Amerika terkhususnya di Los Angeles ini semacam azab dari Tuhan. Karena kan seperti yang kita tahu geng, Amerika adalah salah satu sekutu Israel dan selalu mendukung setiap serangan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Selama perang berlangsung, pemerintahan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden dilaporkan sudah memberikan bantuan militer itu sebesar 17,8 miliar USD atau setara dengan 280,2 triliun sejak serangan di tanggal 7 Oktober tahun 2023. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat bisa menggelontorkan dana untuk perang sebesar itu. Sementara di negara mereka sendiri masih banyak homeless alias masih banyak gelandangan. Padahal nih, ini udah banyak juga dikritik oleh warga negara Amerika Serikat sendiri. Uang sebanyak 280 triliun tersebut kalau dibagikan ke rakyat Amerika, itu kayaknya nggak bakal ada yang jadi homeless atau nggak punya rumah. Nggak mungkin bakal ada yang miskin. Atau mungkin dikasih buat Afrika untuk mensupport anak-anak Afrika agar bisa mendapatkan pendidikan dan ya makanan gizi yang cukup. Kayaknya 280 triliun itu cukup ketimbang harus mensupport perang. Nah, inilah wajah Amerika sebenarnya. Terus geng, uang sebanyak itu kalau dibandingkan dengan kerugian akibat kebakaran di Los Angeles yang ternyata totalnya mencapai 815 triliun, ternyata kerugian karena kebakaran di negara mereka sendiri lebih banyak daripada bantuan mereka kepada Israel untuk memerangi Palestina.
Nah, makanya kejadian ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat dunia adalah azab bagi Amerika dan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah mendukung kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang disebut dengan genosida. Untuk pemberian bantuan kepada Israel ini, sebenarnya udah banyak orang Amerika Serikat sendiri yang protes karena kan biaya hidup di sana tuh mahal dikarenakan pajak yang cukup tinggi. Tapi uang pajak dari masyarakat Amerika itu malah justru dibuat untuk mendanai perang terus-menerus. Dan itu perangnya perang negara lain. Nah, jadi mereka merasa pemerintah Amerika ini nggak serius untuk menangani masalah di dalam negara mereka sendiri, tapi sibuk ngurusin konflik negara orang. Terus geng, presiden terpilih yaitu Donald Trump, yang mana dia mendapatkan dukungan dari komunitas Arab dan juga orang-orang yang mendukung Palestina, justru mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial dengan mengatakan, kalau sampai pasukan Hamas ya yang ada di Gaza, ini sorry gue plesetin, nah kalau sampai pasukan Hamas nggak segera membebaskan para sandera sebelum pelantikannya dia pada tanggal 20 Januari nanti, bakal ada neraka yang harus dibayar oleh Hamas. Alias ya Amerika bakal membuat Gaza seperti neraka untuk Hamas. Tapi kita lihat sekarang geng, justru kata-kata dari Donald Trump ini malah terjadi di negaranya sendiri yaitu di Los Angeles yang sudah seperti neraka. Berkobarnya api yang sangat besar di sana dan itulah kenapa ya masyarakat mengatakan kalau ucapan dari Amerika sendiri akhirnya berbalik untuk mereka sendiri. Yang ibaratnya itu takabur. Semua ucapan mereka jadi bumerang untuk mereka. Orang-orang yang mendukung Israel juga menjadi korban geng di dalam insiden ini, di dalam insiden kebakaran di Los Angeles. Salah satunya adalah James Wood. Nah, James Wood ini adalah pendukung Israel garis keras. Bahkan dia pernah membuat sebuah tweet di akun X-nya yang kalau gua artikan nih kurang lebih kayak gini. Gak ada gencatan senjata, gak ada kompromi, gak ada pengampunan bagi Palestina. Nah, serta dia juga membuat sebuah hashtag habisi mereka semua. Jadi jahat banget, dia benar-benar benci terhadap anak-anak Palestina. Nah, di dalam kejadian kali ini, yaitu kebakaran di Los Angeles, dia ini jelas menjadi korban. Rumahnya hangus terbakar dan ketika dia diwawancarai oleh media CNN, dia terlihat menangis menceritakan bagaimana kondisinya saat itu dan bagaimana bisa rumahnya terbakar pada saat kejadian. I'm sorry. Just, one day you're swimming in the pool and the next day it's all gone, but yeah. Kemudian, kebakaran ini juga membuat salah satu outlet McDonald's yang ada di Los Angeles terbakar imbas dari kebakaran Eaton yang berada di dekat Pasadena, California. Ya udah nggak perlu gue jelasin lagi ya geng, kalau McDonald's ini adalah salah satu perusahaan yang sangat mendukung Israel. Bahkan perusahaan tersebut memberikan donasi kepada tentara Israel secara gratis. Terus, azab-azab lain yang dianggap oleh netizen ini nggak sampai di situ aja. Salah satu calon presiden dari Amerika Serikat yaitu Kamala Harris yang saat ini masih menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat dan termasuk ke dalam pihak yang mendukung keras Israel, pada konferensi pers itu sempat mengatakan kalau para korban yang terkena dampak kebakaran tidak bisa mengklaim asuransi untuk kerugian mereka yang disebabkan karena banyaknya perusahaan asuransi yang tiba-tiba banget nih sudah membatalkan asuransi bagi banyak orang yang terdampak. Nah, Kamala Harris bilang kalau penolakan perusahaan ini karena mereka menganggap kalau nasabahnya itu sudah membuat klaim yang palsu dengan memanfaatkan kondisi yang terjadi dengan berpura-pura menjadi korban. Yang mana hal tersebut menurut Kamala Harris menjadi sebuah faktor yang menambah beban kepada para korban untuk bisa pulih geng. Ya, asuransinya tiba-tiba nggak mau ngecover. Nah, cuma di saat itu Kamala dikritik oleh David Sampson selaku presiden dan CEO dari American Property Casualty Insurance Association atau disingkat dengan APCIA karena statementnya tersebut sebab Kamala seperti mengisyaratkan kalau perusahaan asuransi itu menelantarkan nasabah mereka dan statement tersebut sangat mengkhawatirkan karena dikatakan oleh mantan pejabat negara bagian California yang mana seharusnya sudah memahami hukum. Nah, David ini memastikan kalau perusahaan asuransi akan berkomitmen untuk melindungi keselamatan para nasabah yang terkena dampak dan menyediakan ganti rugi kepada para pemegang polis atas kerugian mereka. Nah, karena hal ini banyak yang jadi makin gak suka dengan Kamala Harris akibat dari statementnya yang dianggap jadi membuat khawatir para korban. Terus geng, karena bencana kebakaran Los Angeles ini dianggap sebagai azab atas apa yang mereka lakukan karena mendukung Israel untuk genosida di Palestina, ya kita coba bandingkan nih geng antara luas area yang terbakar di Los Angeles dengan luas dari kota Gaza yang menjadi target serangan dari Israel. Nah, kalau gue cari di Google ya, totalnya itu dari luas area yang terbakar di Los Angeles itu ada sekitar 360 km persegi, yang mana luas tersebut setara dengan luasnya Gaza geng. Apa ini sebuah kebetulan? Ya gua rasa sih enggak geng, karena bisa persis sama. Ya mungkin benar kalau ada yang menganggap ini sebagai azab bagi Amerika atas apa yang mereka lakukan terhadap rakyat.
Terus yang bikin orang-orang jadi heran juga, kok bisa negara se-powerful Amerika dengan sejarahnya sebagai sponsor negara untuk berperang, ya, negara-negara lain perang tuh mereka yang sponsorin gitu ya, bisa-bisanya tidak mampu mengatasi kebakaran dengan cepat. Kalau untuk perang mereka cepet banget, masa kebakaran di negara mereka sendiri mereka nggak bisa? Nah, ada yang menduga kalau dipangkasnya anggaran pemadam kebakaran itu yang disebabkan karena Amerika Serikat lebih memfokuskan uang mereka untuk dana perang di negara lain, seperti di Gaza serta perang di Ukraina. Nah, sementara dana untuk negara mereka sendiri jadi kurang. Nah, dikatakan kalau Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles mengurangi anggaran karena menyumbangkan peralatan mereka ke Ukraina pada tahun 2022, makanya mereka nggak bisa memadamkan api dengan cepat karena tidak memiliki peralatan yang diperlukan karena sudah disumbangkan. Nah, mereka mungkin nggak pernah membayangkan bakal terjadi kayak gini terhadap negara mereka karena sombong banget merasa superpower. Tahu-tahu terjadi hal yang kayak gini malah mereka kelabakan. Ya, barang-barang mereka udah disumbangkan. Alat-alat canggih mereka disumbangkan ke negara lain. Ketika bencana terjadi di negara mereka, mereka bingung harus minjem kemana gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau peralatannya disumbangkan itu emang bener, geng. Tapi peralatannya itu adalah peralatan yang lebih mungkin sederhana atau justru barang-barang yang berlebih yang gak kepakai oleh mereka, bukan peralatan penting yang disumbangkan. Ya, walaupun pernyataannya seperti itu, pada kenyataannya ketika mereka membutuhkannya, mereka malah kekurangan. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. How's your water pressure been? Water pressure's been a big issue. We have had hydrants, dead hydrants. So we've been having to go back to Sunset Boulevard to get water to come all the way out here. Terus dibalik semua itu, banyak netizen yang percaya kalau kebakaran ini bukan terjadi karena efek iklim atau angin Santa Ana aja, tapi kemungkinan besar karena disengaja. Kok bisa kayak gitu? Ya, sebab semuanya terasa mencurigakan. Yang pertama, sebelum kejadian ini, mereka itu memangkas anggaran hanya sebulan sebelum kejadian kebakaran. Kok bisa? Terus yang kedua, mereka seakan-akan sulit memadamkan apinya. Terus yang ketiga, nggak adanya upaya tambahan untuk memadamkan api, padahal ketika itu pemadam kebakaran mengalami krisis air. Nggak adanya upaya pemadaman yang dilakukan dari udara. Aneh nggak tuh? Biasanya kan ada tuh pesawat mereka tuh yang numpahin air gitu. Kalau kalian lihat di setiap videonya, itu kayak nggak ada gitu. Apakah benar nggak ada atau guanya yang nggak update? Boleh nih, kalian yang kritik deh. Terus yang keempat, tiba-tiba banyak perusahaan asuransi yang menolak klaim para nasabahnya yang terdampak kebakaran ini. Kok bisa? Nah, kalau benar ini disengaja, sebenarnya tujuannya apa? Nah, jadi geng, ada kepercayaan dari masyarakat Amerika Serikat yang mengatakan ada unsur ingin melakukan perampasan tanah. Yang mana ini semacam apa ya, kayak strateginya itu adalah nantinya pasti bangunan-bangunan di area yang terbakar itu yang hangus semua, klaim asuransinya juga nggak bisa didapatkan oleh mereka. Ya udah, nantinya lahan tersebut akan diambil alih oleh pemerintah. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Kan nggak ada yang nggak mungkin di sana. Nah, dugaan kalau kebakaran ini seperti disengaja itu makin bertambah lagi melalui adanya sebuah video yang memperlihatkan seperti bara api yang jatuh dari langit San Diego, California. Yang entah dari mana asalnya. Apakah ini ditembak dari pesawat atau gimana? Apakah ini AI mungkin? Atau mungkin ini video lama? Nah, tapi yang jelas kalian bisa menilai sendiri. Kalau dari komentar-komentar netizen, apa yang terlihat di dalam video tersebut mengingatkan mereka dengan cerita di dalam surah Al-Fil di Al-Quran ketika burung ababil diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan pasukan gajah dengan membawa batu. Nah, bedanya ini adalah api gitu. Gimana tuh geng menurut kalian? Apa kalian merasa kalau kebakaran ini disengaja atau enggak? Dan apa kalian merasa ini sama dengan yang ada di dalam surah Al-Fil? Atau ini justru cuma editan AI atau itu justru adalah video lama? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah. Terus kalian juga harus tahu geng, kalau ternyata kebakaran ini pernah diramalkan oleh The Simpsons. Ya, sebuah kartun yang selalu menayangkan episode-episode yang akhirnya terjadi gitu di dalam dunia nyata. Nah, di episode The Simpsons yang dianggap meramalkan kejadian ini, dikatakan kota Springfield itu sedang terjadi krisis geng yang membuat kepanikan bagi orang-orang yang tinggal di sana. Nah, kalian lihat sendiri nih, di video tersebut Springfield terlihat terbakar. Banyak bangunan yang hancur karena terbakar oleh api, dan dari sinilah banyak yang menghubungkan kalau sebenarnya The Simpsons sudah meramalkan insiden-insiden yang akan terjadi di Amerika Serikat, termasuk dengan kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles. Nah, tapi gimana geng menurut kalian? Episode tersebut mirip gak? Dari beberapa fakta-fakta tersebut, kalian boleh renungkan sendiri, kalian boleh cocok logikan sendiri. Dan sekarang gue akan ajak kalian untuk masuk ke dalam fakta-fakta tambahan di dalam kejadian ini.
Jadi geng, setelah insiden kebakaran tersebut, ada seorang pria homeless atau dengan kata lain adalah gelandangan ya, yang diduga mencoba untuk menyalakan api menggunakan obor las. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari dokumentasinya, dan beruntungnya para warga yang berada di sekitar sana melihat si homeless tersebut dan langsung menangkap dia serta mengikat tangannya menggunakan tali. Warga setempat mengatakan kalau pria tersebut mengendarai sepeda di sekitar lingkungan Woodland Hills pada hari Kamis sore dan membawa tangki yang berisi propana serta penyembur api yang cukup besar. Nah, mereka menangkap dia setelah mereka melihat dia seperti sedang membakar sebuah benda yang berada di belakang kendaraannya. Nah, terus ada seorang saksi mata yang mengatakan entah mengapa gitu ya, pria tersebut terlihat tidak takut ketika didatangi oleh warga sekitar dan malah menghampiri mereka dengan menggenggam obor las yang dia bawa. Terus dia sempat mengatakan juga kalau dia nggak bisa berhenti dan harus melakukan ini. Apakah dia disuruh oleh seseorang untuk menyulut api agar membakar tempat tersebut? Nah, hal ini masih belum diketahui geng. Namun setelah dikepung oleh warga, polisi pun segera dipanggil sekitar jam 4.30 sore waktu setempat. Dan pria tersebut langsung dibawa ke kantor polisi yang berada di Topanga. Dan sedang diselidiki saat ini apakah dia memiliki hubungan dengan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles atau enggak. Apakah dia penyebab utamanya atau bukan? Nah, ini masih kita tunggu kabar selanjutnya. Oke, itu fakta tambahan yang pertama. Terus geng, masih ada fakta tambahan lainnya yang harus kalian ketahui. Ternyata nih geng, yang memadamkan api itu nggak cuma petugas pemadam kebakaran geng. Tetapi juga ada ratusan narapidana yang sedang menjalani masa tahanan mereka di penjara diminta untuk memadamkan api. Dikatakan jumlahnya ada sebanyak 1.000 pria dan wanita yang tergabung dengan pemadam kebakaran untuk berusaha memadamkan api. Mereka ini direkrut dari 35 camp pemadam kebakaran yang dikelola oleh negara. Gue nggak tahu nih geng, menurut kalian apakah ini adalah sesuatu yang diperbolehkan atau enggak gitu ya? Tapi ini memang adalah bagian dari program sukarelawan yang dijalankan oleh California Department of Correction and Rehabilitation atau CDCR dan sudah dimulai sejak tahun 1946. Atas kerja keras para narapidana ini, mereka dibayar oleh negara berupa upah harian yang berkisar antara 5,80 USD atau sampai 10,24 USD dan ditambah dengan $1 per hari kalau mereka ditugaskan ketika menangani kondisi yang darurat. Dan program ini sendiri sebenarnya menuai banyak kritik karena dianggap program tersebut mengeksploitasi para narapidana, tapi juga ada yang mendukung karena mengatakan kalau program yang dibuat oleh CDCR ini adalah bagian dari rehabilitasi. Toh mereka juga dibayar atas kinerja mereka, bukan disuruh tanpa adanya imbalan. Nah, ada-ada aja lah ya. Pokoknya di dalam kejadian ini tuh semua tenaga dikerahkan. Terus geng, karena kebakaran yang besar di Los Angeles ini yang juga membuat banyak rumah selebriti sampai dilahap oleh api, ada orang kaya yang bernama Kate Wasserman yang sampai rela menyewa pemadam kebakaran swasta untuk bisa memadamkan api di rumah mewahnya. Tapi upayanya itu justru mengundang kritikan dari netizen setelah dia menulis sebuah tweet di akun X-nya kalau dia bersedia membayar berapapun kepada jasa pemadam kebakaran swasta untuk melindungi rumah mewahnya dia. Nah, dikritiknya Kate ini karena tulisan yang dibuat oleh dia ini dianggap melukai perasaan dari korban lain dan dia dinilai semena-mena dengan berusaha mengendalikan jasa dari pemadam kebakaran hanya untuk melindungi rumah dia aja tanpa memikirkan nasib rumah milik korban lain. Nah, lalu Kate juga dianggap seperti mau mengorbankan nyawa para petugas pemadam kebakaran ini. With immediate outrage with social media users calling out his tone-deaf request. Some users, in fact, claimed Wasserman's family had already been evacuated, but he still wanted to risk the lives of firefighters to save a house that was most likely insured. Nah, semuanya bisa dilakukan dengan uang geng. Mungkin dia pikir kayak gitu. Nah, tapi dia mendapatkan kritikan karena banyak yang menganggap kasihan warga-warga yang lain yang nggak mendapatkan hak spesial seperti dia. Nah, itu dia geng, pembahasan sementara kita tentang insiden kebakaran di Los Angeles yang menyebabkan banyak rumah selebriti ternama dan juga orang-orang penting yang ada di Amerika Serikat habis dilahap si jago merah. Termasuk juga konspirasi-konspirasi yang dipercaya oleh banyak orang mengenai insiden tersebut. Nah, untuk di pembahasan selanjutnya, gue bakal membahas lebih banyak lagi konspirasi tentang kasus ini geng. Karena memang terjadi banyak kejanggalan di dalam kejadian ini. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya.